paham, beliau pernah jadi Kapolda 2 kali. Tugas utamanya mengawal itu. Apakah ini berarti Mbak Rieke dianggap tidak mampu? Tidak, tetapi ini memang sekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan secara incremental sesuai dengan bidangnya. Kalau kita lihat nih, saya bawa nih, ini seperti ini nih, bodoh sekali ini yang tebalnya seperti itu. Jadi kayak begini. Ini kita dapat dari DPP partai. Kita juga harus menempatkan prajurit-prajurit yang memang sesuai kompetensinya. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mbak Rieke Diah Pitaloka. Dia sudah berjuang habis-habisan, tetapi ini tahapannya ganti orang yang mungkin lebih untuk. Dilansir dari Detik News, fraksi PDI Perjuangan mencopot anggotanya, Rieke Diah Pitaloka, dari posisi Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR. Sebelumnya, Rieke diketahui menjadi Ketua Panja RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP dan sempat memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut. Ketua Panja Bu Rieke yang memimpin pleno juga beliau karena virtual. Pimpinan yang lain dari luar gedung DPR, kata Wakil Ketua Badan Legislatif atau Balik DPR Ahmad Baidowi Awik ketika dimintai konfirmasi. Awik mengatakan, rapat pleno terkait RUU HIP dilakukan sekali, sisanya hanya terkait rapat panja dan rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Pleno sekali, sisanya panja dan RDPU, saya nggak ingat siapa saja yang pimpin panja dan RDPU. Harus dicek lagi, risalah rapat, ujar Awik. Seperti diketahui, fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi jabatan pimpinan alat kelengkapan Dewan atau AKD, yakni mengganti Rieke Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Balik DPR. Ini rotasi biasa, kata anggota Balik dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan saat dimintai konfirmasi. Arteria menjawab pertanyaan apakah fraksi PDIP mencopot Rieke sebagai Wakil Ketua Balik. Namun Arteria tidak menjelaskan alasan rotasi tersebut. Dia meminta mengenai rotasi tersebut ditanyakan langsung ke pimpinan fraksi PDIP. Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menilai ada pihak yang sengaja membelokkan pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ke arah penggantian Pancasila sebagai dasar negara. Hasto mengatakan, Pancasila sudah final dan tak mungkin digantikan dengan yang lainnya sebagai dasar dan ideologi negara. Karena itulah ketika ada yang menuduh hanya dengan membahas rancangan undang-undang, lalu dianggap sebagai mengubah ideologi dan falsafah dasar, sama saja dengan pembodohan nalar publik, kata Hasto melalui keterangan tertulis. Ia mengatakan, cara-cara seperti itu merusak upaya menciptakan ruang diskusi yang sehat di masyarakat. Pada akhirnya, menurut Hasto masyarakat dibuat bingung dan kehilangan inti diskursus tentang RUU HIP yang bertujuan memperkuat Pancasila. Ia pun mengatakan, seluruh pihak saat ini tentunya berlomba-lomba untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang sesuai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia meminta masyarakat tak mudah diadu domba oleh sekelompok yang justru sikapnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Harus dipahami bahwa Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti efektif menyatukan, memberikan arah, dan seharusnya sebagai skala prioritas saat ini adalah membumikan Pancasila tersebut di dalam seluruh kehidupan, ujar Hasto. Kita juga perlu belajar dari sejarah runtuhnya peradaban suatu bangsa, bahkan sejarah perpecahan suatu negara pun harus menjadi pembelajaran bersama. Jangan sampai apa yang terjadi di Korea, Yugoslavia, dan konflik tak kunjung usai di Timur Tengah terjadi di Indonesia, kata Hasto. Berbeda dengan pendapat Hasto sebelumnya, sementara di kalangan masyarakat terdapat banyak penolakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami secara bersama-sama menyampaikan surat pernyataan yang pernah kami buat bersama-sama dengan beberapa ormas yang kemarin di Hotel Sofyan, dan kami telah sampaikan, kita bacakan dan telah kami sampaikan ada 8 poin yang kami sampaikan tadi semua. Intinya pokoknya adalah menghentikan pembahasan RUU HIP ini. Satu, bukan hanya sekedar menunda. Dan alhamdulillah pada akhir pembicaraan para wakil DPR menyatakan akan berjanji akan menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada, karena sekarang ada di pemerintah. Nah, lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR. Nanti kalau sudah masuk ke pemerintah akan menunda. Jadi masih momen kucing-kucingan. Insya Allah kami sudah melek, kami sudah tahu semua, dan kami sudah tahu siapa inisiatornya. Insya Allah kami tidak akan menghentikan dan kami akan mengawal terhadap DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat. Jadi pemerintah tidak mengirimkan supres. Bahwa TAP MPR nomor 25 itu bahkan sudah dipertegas kembali dalam TAP MPR nomor 1 tahun 1993 tetap berlaku. Jadi sebetulnya permasalahan di situ sudah boleh kita katakan tidak perlu dikhawatirkan lagi, termasuk mengenai Pancasila yang mana. HIP ini akan masuk ke dalam proses evaluasi kita. Jadi benar-benar kami di pimpinan dan di anggota balik nanti akan berdialog lagi, melihat lagi bersama-sama. Kalau dia di substansi kita selesaikan secara substansial. Kalau dia hanya di prosedur, kita akan buka itu. Bahwasanya serap aspirasi. Toh balik sudah memulai itu. Jangan kemudian hanya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini yang menjadi penting bagi balik, dan kami tidak tertutup.